Teman-teman, tadi ya kebetulan saya mendadak nggak jualan ya karena subuh tadi hujan, jadi terpaksa bahan-bahan tadi tidak kita gunakan. Nah, jadi kira-kira gimana ya teman-teman kalau kalau bahan yang sudah kita siapkan gitu kan, kemudian kita tidak jadi jualkan, padahal seperti gula tengah ini sudah kita buat, kemudian bumbu-bumbu seperti bawang itu kan sudah kita siapkan. Nah, ini persiapan kemarin ya teman-teman, tidak kita karena tidak jualan, jadi bawang putih juga sudah saya haluskan gini seperti ini, dan ini bahan-bahannya itu kan baru belum dikasih air kan seperti itu. Nah, jadi intinya ini teman-teman ya, kita tidak perlu khawatir gitu ya. Jadi bahan-bahan yang sudah kita siapkan kemarin di sini kan tidak ada bahan basahnya ya, paling ya kayak mentega ini kan tidak langsung mempengaruhi, tidak berair ya seperti itu. Apalagi bahan-bahan lainnya garam itu kan yang mengandung air, cuma kan tidak begitu tidak begitu pengaruh gitu kan. Yang lain gula, terus pengembang atau ragi instan ini, susu bubuk itu tidak masalah gitu kan, sama dengan halnya ini. Nah, jadi mungkin teman-teman yang perlu yang sedikit khawatir mungkin adalah di bawang putih ya teman-teman, seperti ini ya, bawang putih yang sudah dihaluskan. Jadi ya, intinya kalau pengalaman saya sendiri ya, kalau bahan-bahan yang sudah siapkan seperti ini itu mau 2 hari 3 hari sebenarnya tidak masalah. Kemudian bawang putih yang sudah dihaluskan gitu kan, itu tidak perlu juga khawatir ya, karena bawang putih juga itu akan awet ya, kecuali kalau direndam ke air gitu kan, itu akan pengaruh busuk ya. Tapi ini kan airnya itu air dari bawang itu sendiri ya, jadi tidak begitu mempengaruhi lah seperti itu. Nah, gula tengah tadi teman-teman ya, kalau gula tengah tadi ini kan kalau saya membuat itu sebenarnya bisa untuk 2 hari teman-teman, seperti ini bisa untuk 2 hari, jadi tidak masalah gitu kan. Dan bagaimana dengan rasa kan, kalau rasa saya kira tidak juga masalah teman-teman ya, biasa rasanya masih ya, cuma ya dia itu biasanya akan semakin mengeras. Tapi kalau 2 hari itu menurut saya masih 2 hari 3 hari lah gitu kan, masih teksturnya juga semakin baik lah seperti itu. Jadi tidak perlu kita cemas gitu kan, karena memang kalau kita jualan itu kan teman-teman ya, kita tidak tahu ya kan cuaca, daripada kita repotan di tempat jualan gitu kan, lebih baik ya udah libur. Makanya kan di sini kan tidak dicampurkan ya teman-teman, artinya telur pun tidak kita pecah di sini kan, nanti kalau kita mau ngadon. Kemudian pasta kan tidak kita campurkan di sini langsung, jadi ya semua aman semua gitu kan. Bahan-bahan ini yang penting ya kita tutup. Kalau saya kan biasa ditutup ini ya, kalau dari persiapan ditutup gitu kan dengan karung, lembaran karung gitu kan, jadi aman. Yang penting tempatnya bersih teman-teman ya, tempatnya bersih, tidak terkena debu kan, aman lah gitu kan. Makanya ditutup dengan sabekan karung atau lembaran karung, tidak masalah gitu kan. Dan mungkin perlu khawatir juga teman-teman, karena dari ragi instan ini kan ragi instan teman-teman ya, itu ragi instan. Apakah ragi instan itu pengaruh ketika sudah lama terbuka? Ya kalau secara logika itu kan, cara logika dia akan mempengaruhi ya, karena terbuka. Biasa kalau ragi instan itu kan tertutup ya teman-teman, bahkan rapat sekali ya. Kalau kita beli yang 500 gram, contohnya ini 500 gram, ini kan padat sekali teman, artinya dia masih menggumpal sekeras batu ya, menggumpal sekeras batu. Dan kalau buka nanti dia akan berubah menjadi butiran-butiran kecil seperti itu. Nah, logikanya kalau disimpan seperti ini kuat bertahun-tahun ya seperti itu. Sedangkan kalau sudah buka seperti itu, otomatis dia akan lembab, akan mungkin terkena udara-udara ataupun pengaruh air, bisa jadi ya. Mungkin fungsinya sudah tidak bagus lagi. Makanya kalau disarankan kadang kan ragi instan ini kan penyimpanan lebih bagus ya seperti itu. Ini kalau ragi instan. Nah, kalau masih sebatas 2 hari sehari itu menurut saya tidak masalah, karena ini juga kan tidak langsung terkontaminasi dengan air ya. Makanya kalau
kita beli yang 500 gram tuh teman-teman. Saya masukkan di dalam toples kecil seperti ini, jadi itu tidak begitu menguparuhi. Jadi kalau setelah dibuka gitu kan, setelah dibuka kita masukkan dalam toples ini kan kedap udara ya, artinya tidak masuk udara ke sini ya. Mungkin kalau kayak itu mungkin seminggu 2 minggu dia akan fungsi sebagai pengembangnya, dia akan pengaruh ya. Tapi kalau di dalam toples kecil atau toples gitu kan, dia tidak begitu pengaruh ya, seperti itu. Nah, kemudian bahan tambahan lain ya, kalau yang lainnya tidak ada yang masalah, karena yang di sini yang mengandung seperti basah ya, itu adalah mentega sendiri ya. Kalau untuk ragi instan ya biasalah kalau masih 1 hari 2 hari teman-teman. Di sini juga walaupun saya memberinya itu kan hanya sedikit teman-teman, hanya 1 sendok buat bahan ini kan. Nah, yang lain tidak masalah, kecuali yang berair tadi adalah ini bawang putih. Tapi kan bawang putih tidak saya campurkan langsung teman-teman, jadi pas mau ngadon baru saya campurkan. Supaya apa? Yaitu menghindari ricah, salah satunya teman, daripada airnya nanti meluber gitu kan. Ini kan kalau bawang putih itu kan mengandung air ya teman-teman, takutnya kita mendadak seperti saya tadi pagi tidak jualan ya, inginnya jualan cuma pas bangun tidur hujannya awet gitu kan. Nah udah saya tahan, walaupun ternyata pas menjelang jam 6:30 jam 7 tuh reda ya sebenarnya. Ya mau gimana lagi ya, daripada kewalahan juga, walaupun di tempat sana aman, pas sendirian juga teman-teman ya. Jadi mungkin sedikit khawatir ya, jadi ya memutuskan untuk tidak jualan kan, seperti itu. Jadi yang penting ini ya teman, artinya kita menyimpannya sudah bagus, tidak ada permasalahan yang khawatir ya gitu kan, terutama dari kotoran-kotoran dan mungkin ya hal lain lah seperti itu. Kalau masalah pengaruh-pengaruh lain nggak ada masalah kalau sudah disiapkan seperti ini, apalagi tadi yang gula tengahnya itu memang tidak perlu ada permasalahan sedikit pun ya. Kalau yang takutkan kan adalah dari ragi instan ya teman-teman, tapi kalau kayak gini kan tidak masalah. Bumbu lain itu ada, saya kan menggunakan masako sama micin ya, itu pun tidak akan pengaruh ya. Kalau tepung sendiri, tepung selama dia tidak terkena air langsung juga dia tidak masalah teman-teman, dia akan ya biasa gitu kan. Kalau tepung ini kan kuat ya, artinya apalagi sudah terbuka ini kuat berminggu-minggu. Tapi ya kalau udah lama mungkin baunya aja ya. Tapi kalau masih 1 hari 2 hari dalam baskom ataupun bak kayak gini ya, itu masih tetap aman saja kan, tidak ada yang perlu kita risaukan teman-teman. Nah jadi ini tadi ya teman-teman, sedikit cerita saya ya ketika saya tidak jualan mendadak. Artinya kan ini mendadak ya, karena rencana kemarin mau jualan, ternyata pas bangun subuh ya hujan ya, yang ya awet hujannya kan, jadi memutuskan tidak jualan. Jadi tidak perlu khawatir, nah, ini bisa dipakai buat besok, jangan ada yang dibuang sedikit pun, baik itu bumbu bawang, bumbu lainnya itu tidak ada, ataupun gula tengah yang sudah buat kemarin tidak masalah. Oke teman-teman ya, terima kasih, kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.